Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuat sebuah video lagi dengan materi elektronik bisnis. Elektronik bisnis hari ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di era global sekarang, yang dimana semua elemen-elemen yang kita gunakan semuanya kita menggunakan yang namanya elektronik. Kita semua melakukan aktivitas sebenarnya menggunakan elektronik, bahkan mulai dari peralatan kita makan, tidur, aktivitas kerja dan yang lain-lain, kita hari ini menyiapkannya dengan melakukan yang namanya e-commerce atau belanja atau online shop. Maka hari ini e-bisnis ini sebenarnya tidak hal yang baru lagi, tetapi e-bisnis ini sudah menjadi sebuah gaya hidup baru yang harus kita sesuaikan. Jadi dari gaya hidup ini kita harus bisa menciptakan sebuah peluang bisnis. Dari gaya hidup ini kita harus bisa membuat bahwa ini adalah peluang kita untuk membuka sebuah bisnis atau usaha. Tahun 2017 penduduk Indonesia itu mencapai 262 juta jiwa. Kemudian ini pada tahun 2017. Bagaimana tahun 2021 sekarang? Pada tahun 2017 juga pengguna internet. Maka hari ini pengguna internet dari data yang terupdate hampir 80% penduduk Indonesia menggunakan internet. Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, semua pekerja menggunakan internet. Kenapa? Didorong dengan kondisi saat ini yang menyebabkan ada yang nanya WFH, kemudian daring dan yang lain-lain. Kita semua menggunakan yang namanya internet. Maka tidak asing lagi bagi kita sebenarnya bahwa kita sudah menggunakan yang namanya elektronik. Maka kita melakukan yang namanya pembelanjaan juga melalui ini. Bahkan mungkin kita dalam 1 minggu ini kita sudah melakukan, atau dalam keseharian kita melakukan aktivitas yang namanya bisnis tanpa kita sadari. Mungkin Anda makan siang tadi Anda yang melakukannya namanya GoFood. Kemudian Anda melakukan yang namanya pengisian pulsa atau yang lain-lain. Anda secara tidak langsung sudah melakukan yang namanya transaksi. Anda mentransfer uang melalui mobile banking atau yang lain. Secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya kegiatan bisnis tersebut. Kemudian ada beberapa data yang juga membuktikan bahwa hari ini media sosial yang kita miliki, maka mungkin kita punya ada namanya WA, ada IG, ada namanya Facebook, kemudian ada sekarang Telegram. Tetapi hari ini itu semua sebenarnya bisa menjadi peluang kita untuk memulai bisnis kita. Kenapa? Ketika hari ini kita berkaca 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, semua berlomba-lomba beriklan, melakukan namanya iklan di televisi, radio, kemudian baleho dan yang lain-lain gitu ya. Tetapi hari ini orang sudah melakukan yang namanya iklan melalui media sosial. Orang sudah melakukan namanya promosi melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan katalog sekarang bisa kita buat melalui yang namanya IG. Lihat, ini ada 10 online shop, omsetnya bahkan miliaran, awalnya hanya dari Instagram. Maka hari ini banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memulai usaha. Ada Shopee, ada Lazada, ada Traveloka,
yang lain-lain. Itu semua adalah yang namanya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memulai yang namanya bisnis. Lihat, ini ada 10. Bahkan sekarang banyak lagi startup yang menjamur. Ya, banyak yang sudah menjamur. Itu bisa menjadi motivasi kita untuk memulai bisnis kita hari ini. Lihat bagaimana pengunjung dari Lazada, bagaimana pengunjung Tokopedia, bagaimana yang lainnya. Maka coba kita lihat hari ini berapa orang pengunjung supermarket, berapa orang pengunjung mall. Apakah hari ini perharinya lebih banyak yang di mana? E-commerce ini kah? Atau supermarket tadi kah? Atau mall kah? Maka hari ini perusahaan besar mereka juga sudah melakukan namanya beralih ke atau mencoba terjun di e-commerce ini juga. Kemudian maka dari jumlah pengunjung ini hari ini kita bisa membuka sebuah pasar baru. Kenapa? Hari ini pengunjung pasar atau lapak yang mungkin kita tradisional itu sudah mengalami namanya penurunan pengunjung. Tetapi aplikasi e-commerce ini mengalami namanya peningkatan pengunjung. Lihat, selain e-commerce, mereka berlomba-lomba membuat yang namanya website. Lazada selain punya apps, aplikasi yang bisa kita download di Android kita, ada juga website, kemudian Shopee, kemudian OLX. Bahkan hari ini sebuah lembaga pendidikan juga mengupdate yang namanya website, bahkan perusahaan. Maka hari ini adalah sebuah peluang buat kita, terkhusus mungkin kita kampus yang bergerak di bidang komputer. Maka ini adalah yang bisa kita siapkan dengan kompetensi kita, bisa buat web, bisa buat aplikasi. Mungkin beberapa dosen kita sudah memiliki beberapa yang namanya startup yang bisa Anda referensi gitu ya. Oke, maka pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah pengenalan e-bisnis. Pengenalan e-bisnis di sini maksudnya adalah bagaimana definisi dari e-bisnis itu sendiri. Ada yang mengatakan e-bisnis dan e-commerce sama. Pada dasarnya e-bisnis dan e-commerce tidaklah sesama, tetapi e-bisnis memiliki tetapi e-commerce itu bagian dari e-bisnis. Mereka memiliki bagian-bagian tersendiri. Oke. Lihat, e-bisnis ini menjalankan sebuah bisnis kita. Selain yang namanya online, kita butuh yang namanya digital marketing. Kemudian kita harus punya ide, punya visi, kemudian punya teamwork, kemudian punya yang namanya manajemen. Maka hari ini khususnya kepada adik-adik semuanya yang ada di kelas saya, Anda sebenarnya bisa mengambil bagian dari sini. Hari ini digital marketing hari ini sangat menjanjikan dalam sebuah peluang bisnis ya. Maka hari ini Anda punya kemampuan bagaimana mengolah sebuah Instagram, Anda punya kemampuan bagaimana mengelola IG, Anda punya kemampuan bagaimana membuat sebuah konten. Maka hari ini bisa menjadi jalan Anda membuka sebuah bisnis. Kenapa? Hari ini banyak menjamur mahasiswa-mahasiswa yang memasarkan keahliannya melalui Instagram. Seperti apa? Dia membuat sebuah flyer, bagaimana dia di sana menawarkan jasa untuk membuat feed dari sebuah IG atau mengisi konten IG jualan atau konten
sebuah lembaga atau usaha gitu ya. Maka hari ini mungkin belakangan ini yang menjamur adalah membuat sebuah undangan. Itu membuat konten itu dari IG. Apa yang kita jual di sana adalah jasa. Maka dalam bisnis ini dia tidak hanya bergerak di dalam penjualan barang, tapi dia bisa menjual yang namanya jasa, menjual namanya produk atau keahlian. Lihat, kita bahas yang pertama adalah e-commerce. Lihat, e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan, perniagaan, barang atau jasa yang menggunakan media elektronik, maka itu disebut dengan e-commerce. Maka ketika Anda tadi memesan yang namanya barang melalui online, maka itu masuk kategori e-commerce. E-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas mekanisme transaksi yang dilakukannya secara elektronik. Apa bedanya dengan e-bisnis? E-bisnis jauh lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Bahkan secara filosofi, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Maka di dalam sebuah e-bisnis ada di dalamnya itu e-commerce. Ada di dalamnya itu transaksi jual beli barang atau jasa. Bagaimana dengan mekanisme pembayaran, mekanisme manajemennya, bagaimana quality control atau bagaimana sebuah kerjasama, maka ini disebut dengan bisnis. Menurut Turban, e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Saya ulangi lagi, e-commerce yang lebih luas ini disebut dengan e-bisnis, kata si Turban. Tidak hanya pembelian dan penjualan serta, tetapi dia mengenai pelayanan pelanggan, quality control, kolaborasi, mitra bisnis, kemudian pembelajaran elektronik, transaksi elektronik. Maka hari ini e-bisnis, kalau kita lihat example contoh Shopee, di sana dia bisa melakukan penjualan, pembayaran tiket, pembayaran transaksi listrik, kemudian pembayaran PAM, kemudian bisa kita melakukan namanya pemilihan pengiriman, kemudian dan transaksi yang lainnya gitu ya. Maka e-bisnis ini di sanalah kita bisa melihat bahwa e-bisnis tidak sama dengan e-commerce, tetapi e-commerce bagian dari e-bisnis. Saya ulangi lagi, e-bisnis tidak sama dengan e-commerce, tetapi e-commerce bagian dari e-bisnis. Oke, sekian materi saya tentang e-commerce. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.